Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 diksi yang dipakai oleh Al-Quran untuk menjelaskan substansi moderasi beragama. Yang pertama adalah ummatan muqtasidah. Yang kedua adalah ummatan wasata. Yang ketiga adalah khair ummatin, dan yang keempat adalah ummatan wahidatan. Semua bermakna moderat ketika kita transliterasi ke dalam bahasa Indonesia. Moderasi itu apa, atau moderat itu apa? Moderat itu sejatinya dimulai dari cara berpikir. Bagaimana kita membangun perspektif, bagaimana kita membangun cara pandang, bagaimana kita membangun paradigma. Moderasi itu harus dimulai dari cara berpikir. Ini akan kemudian diinternalisasi ke dalam diri kita, sehingga kemudian kita juga moderat ketika bersikap, berperilaku, dan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Itulah sebetulnya moderasi beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Pada ayat ini menggunakan diksi ummatan wasata karena sejatinya agama kita ini sudah moderat. Jadi yang harus dimoderasi itu adalah pemeluknya. Agama ini sudah moderat. Yang belum moderat itu adalah, atau yang berpotensi tidak moderat itu adalah pemeluknya. Maka di situ menggunakan ummatan wasata. Jadi yang disuruh bermoderasi itu adalah umatnya. Kenapa? Litakunu syuhada 'alan nas, supaya mengambil peran-peran di tengah umat manusia setelah sudah moderat cara berpikirnya, setelah sudah moderat sikapnya, dan setelah sudah moderat perilakunya dan tindakan kesehariannya, dia bisa mengambil peran-peran di tengah manusia. Ya tentu adalah peran keagamaan. Karena ketika peran-peran keagamaan ini sudah moderasi, maka yakinlah sosial kemasyarakatan itu juga akan dengan moderat dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak harus kita dikotomikan. Agama itu kan mencakup segala hal. Agama itu bukan hanya aspek hubungan kita dengan Allah saja, tapi agama juga menyangkut aspek hubungan kita dengan sesama manusia, bahkan hubungan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Kita kembalikan misalnya, apa syariah itu? Syariah itu kan sebetulnya adalah secara substansial, kalau kita ingin memaknai utuh, syariah itu kan sebetulnya semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah syariah. Jadi syariah itu maknanya luas. Jadi jangan direduksi bahwa syariah ini hanya persoalan hukum-hukum taklifi saja seperti halal dan haram. Jadi syariah itu punya aspek akidah, punya aspek fikih, punya aspek akhlak, bahkan punya aspek tasawuf dan lain sebagainya. Syariah itu sangat luas sekali. Artinya apa? Ketika kita sudah moderasi atau moderat dalam beragama, maka otomatis kita akan moderat dalam sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran-peran ini harus kita ambil. Kita ambil contoh misalnya ketika kita berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kita lihat Rasulullah Muhammad SAW ketika membangun Madinah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kondisi pra pembangunan politik di Madinah, Rasulullah itu mempersaudarakan sahabat-sahabat beliau yang ada di Mekah, dipersaudarakan, kemudian dikasih nama Muhajirin. Tidak muncul lagi nama kabilah-kabilah di situ, tidak muncul lagi nama etnis di situ, tidak muncul lagi nama-nama bani di situ, bani A, bani B, dan seterusnya. Tidak muncul lagi. Yang muncul adalah sahabat Muhajirin. Begitu juga Nabi mempersaudarakan sahabat-sahabatnya yang ada di Madinah.
Tidak muncul lagi Bani Aus, Bani Khazraj, tidak muncul lagi, semua disaudarakan. Kemudian dikasih nama sahabat Ansor. Muhajirin dan Ansor ini kemudian disaudarakan oleh Rasulullah. Jadilah di situ ukhuwah Islamiyah. Apakah sampai berhenti di situ? Tidak. Rasulullah kemudian mempersaudarakan ukhuwah Islamiyah ini. Umat Islam yang sudah bersatu ini dalam panji ukhuwah Islamiyah ini dipersaudarakan dengan warga negara Madinah yang agamanya masih banyak pada saat itu. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Majusi atau Zoroaster, ada agama-agama pagan, bahkan ada agama sempalan-sempalan yang dianut oleh Arabi atau orang-orang pedalaman, suku-suku pedalaman yang hidupnya masih nomaden. Itu kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diikat dengan Al-Misak Al-Madinah, Mitsaqan Ghalidhan, perjanjian luhur untuk mendirikan Madinah. Itulah yang disebut dengan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Inilah nasionalisme. Agama ini membutuhkan nasionalisme. Agama ini membutuhkan tanah air. Bagaimana kita mau beribadah dengan tenang? Bagaimana kita mau bersyiar dengan efektif kalau negara ini tidak kondusif? Maka mempertahankan negara itu wajib hukumnya. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, dan ibadah itu hukumnya wajib. Sedangkan agar kita bisa beribadah dengan baik dan tenang dan benar, kita membutuhkan nasionalisme, kita membutuhkan negara, kita membutuhkan teritorial yang jelas kedaulatannya, kemerdekaannya, kita membutuhkan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Maka itu juga hukumnya wajib. Ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Artinya apa? Nasionalisme dengan agama bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Maka mempertahankan nasionalisme atau dalam konteks kita Negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga bagian dari perintah agama. Karena agama tidak mungkin bisa dilaksanakan secara nyaman, kondusif dan benar kalau negara kita ini konflik. Kalau terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat atau kedaulatan negara kita ini tidak ada lagi, kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan benar. Itu yang harus kita pahami. Bagaimana kita membangun paradigma berpikir tentang moderasi beragama, otomatis kita akan moderasi dalam berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.